Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 105, Pulau Penjara Surga. Ketika semua orang telah meninggalkan lembah, Luli sekali lagi melemparkan liontin gigi binatang itu ke dalam kolam darah. Darah mendidih dan bergolak hampir seperti waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa sebelum berhenti. Pada malam hari, Liu Yi secara pribadi menyirami lusinan rumput ulat darah. Dia tidak pernah kembali. Liu Yi hanya duduk bermeditasi di kabinnya dan menunggu serta mengamati. Luli juga tetap tinggal di belakang. Dia agak gugup. Jika liontin gigi hewan itu benar-benar berfungsi, dan rumput ulat darah bisa memberi mereka kristal suan, dia bisa mendapatkan banyak sumber daya. Keduanya duduk bermeditasi di kabin sepanjang malam. Mereka keluar untuk memeriksa pertanian saat hari baru saja tiba. Apa yang mereka lihat sungguh mengejutkan. Lebih dari puluhan rumput ulat darah semuanya telah menumbuhkan 4 daun tambahan. Di ladang, rumput ulat darah biasa hanya memiliki 4 helai daun. Rumput yang ada di Pulau Jahat Darah memiliki 6 helai daun. Itulah sebabnya orang-orang tidak menganggap Pulau Naga Darah cocok untuk menanam rumput ulat darah. Dan sekarang, lusinan rumput ulat darah telah menumbuhkan 4 daun lagi dan rumput-rumput itu telah berubah menjadi 8 daun. Juga, ada silau merah yang berkedip-kedip pada lusinan rumput ulat darah itu. Mereka tampak penuh semangat dan jelas telah tumbuh sedikit. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Luli tidak tahu banyak tentang rumput ulat darah. Dia menyentuh hidungnya dan bertanya. Liu Yi juga tidak mengerti. Dia bertanya dengan gugup, "Aku perlu bertanya kepada kakek 7 untuk ini." Dia pergi ke Pulau Setan Darah beberapa kali untuk melihat rumput ulat darah mereka. Dia yang paling tahu tentang rumput ulat darah. Tangkap dia. Tapi ingat, rahasiaku harus dijaga. Setelah Luli berkata demikian, Liu Yi langsung meninggalkan lembah. Ia mengirim seseorang untuk membawa semua patriark ke sini. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, patriark 7 membawa patriark lainnya. Ketika mereka melihat lusinan rumput ulat darah, mereka terkejut. Patriark 7 dengan hati-hati mengamati dan bertanya, "Patriark keluarga, bagaimana Anda melakukannya?" Liu Yi menoleh ke arah Luli dan menjawab, "Ini semua Luli. Dia punya kekuatan khusus. Dia minta dirahasiakan. Jadi, aku tidak bisa memberitahumu." Bubuk. Patriark 7 dan yang lainnya memandang Luli dengan pandangan baru. Ketika Luling menyelamatkan keluarga Liu, mereka tidak merasakan apa-apa. Namun saat ini, ketika semua orang memandang Luli, seolah-olah dia adalah seorang bodhisattva yang membantu orang keluar dari kesengsaraan. Liu Yi berhenti sejenak dan bertanya kepada Patriark 7, "Kakek 7, menurutmu apakah rumput ulat darah baik-baik saja? Apakah mereka bermutasi? Apakah mereka akan berbuah? Aku tidak berani menyiram sisanya. Aku takut semuanya akan hancur." Patriark 7 melihat sekeliling tetapi dia juga tidak yakin. Lagi pula, mereka belum pernah menanam rumput ulat darah sebelumnya. Tidak seorang pun tahu apakah buahnya akan baik-baik saja atau tidak. Patriark 7 dan beberapa patriark lainnya berdiskusi dan memutuskan untuk membangun kolam darah lainnya. Mereka akan menyirami setengah dari rumput ulat darah dengan darah yang telah diolah oleh Luli dan setengah lainnya dengan darah biasa. Dengan cara ini, jika terjadi kesalahan, tidak semua rumput ulat darah akan hancur. Mereka menyebar dan mulai menanganinya. Patriark 7 telah memberikan perintah tegas. Selain para patriark dan beberapa prajurit alam Xuanwu yang ada di sini sebelumnya, tidak ada yang bisa memberitahu siapapun sepatah kata pun. Jika tidak, hukuman mati akan dijatuhkan. Patriark 7 juga memiliki 2 patriark lain untuk menjaga ladang secara bergantian. Tidak ada yang bisa mendekat. Jika separuh rumput ulat darah lainnya benar-benar dapat menghasilkan buah ulat darah berkualitas tinggi dan diketahui oleh Pulau Naga Darah, hasilnya akan menjadi bencana. Ada begitu banyak orang dari persaudaraan Blood Evil yang bergantung pada rumput ulat darah untuk hidup. Jika mereka tahu keluarga Liu dapat menanam rumput ulat darah dengan kualitas lebih tinggi, tentu saja mereka akan tiba-tiba bersikap bermusuhan dan mencoba mencaploknya.
Bagaimanapun juga, rumput ulat darah adalah urat nadi bagi persaudaraan Blood Evil. Oleh karena itu, berita itu tidak boleh diungkapkan. Luli telah memberikan sumbangan yang sangat besar. Memanfaatkan kesempatan itu, Liu Yi meminta Patriark 7 untuk meminta seseorang membeli beberapa batu giok api. Meskipun persyaratannya agak aneh, keluarga Liu sangat membutuhkan kristal Swan. Namun, setelah mendengar bahwa Luli meminta hal itu, Patriark 7 segera mengirim seseorang untuk membeli di Pulau Goddawn. Luli dan Liu Yi menghabiskan seluruh waktu mereka di peternakan selama beberapa hari, selain mandi, makan, dan tidur. Setiap beberapa hari, ketika darah habis dan darah baru dituangkan, Luli akan mengeluarkan liontin gigi hewannya dan melemparkannya ke dalam. Namun, ketika Luli melakukannya, tidak ada seorang pun di lembah itu selain Liu Yi. Ini adalah resep rahasia Luli. Waktu terus berlalu dan pertumbuhan rumput ulat darah yang disiram dengan darah yang telah diolah menjadi semakin baik. 7 hari kemudian, rumput-rumput itu berbuah lebih awal 3 hari lebih awal. Separuh rumput ulat darah lainnya belum berbuah. Tampaknya butuh waktu 5 atau 6 hari lagi agar separuhnya lagi berbuah. Selama beberapa hari, sambil memandangi semua buah berbentuk ulat merah itu, senyum lebar mengembang di wajah Liu Yi. Liu Yi melihat buah ulat darah ini seolah-olah mereka adalah anak-anaknya. Tatapannya penuh dengan cinta. 2 hari kemudian, buah ulat darah menjadi matang dan jatuh ke tanah. Masing-masing buah berukuran sebesar jari tengah, melengkung seperti ular kecil. Patriark 7 dan yang lainnya menjadi semakin gembira. Buah-buah mereka lebih baik daripada yang ada di Pulau Jahat Berdarah. Buah-buah itu berwarna merah tua, dengan cahaya merah samar. Buah-buah itu tampak cukup bagus. Patriark 7, mari kita pergi ke Pulau Goddawn besok dan mencari seseorang untuk mengevaluasinya sehingga kita bisa menjualnya. Patriark 9 berkata dengan penuh semangat dan tangannya mengepal. Namun, Luli berkata dengan dingin, menjual di Pulau Dewa? Apakah kau mencari kematian? Ekspresi Patriark 9 berubah. Dia mengira Luli mengatakan ini secara khusus terhadapnya. Patriark 9 hendak mengatakan sesuatu ketika Patriark 7 melambaikan tangannya dan berkata, apa yang dikatakan Luli masuk akal. Kita tidak bisa menjual buah-buahan di Pulau Goddawn. Kita bahkan tidak bisa memberitahu orang-orang di sekitar sini tentang ini. Jika kita ingin menjual, kita pergi ke Pulau Penjara Surga. Benar, Liu Yi tersadar. Patriark 9 merenungkannya dengan tenang dan tidak membantah lagi. Sekarang dia mengerti apa yang dimaksud Luli. Rumput ulat darah adalah sumber kehidupan bagi persaudaraan jahat darah. Keluarga Liu yang menanam rumput ulat darah berkualitas tinggi tidak dapat diungkapkan kepada persaudaraan jahat darah. Begitu buah-buah ini muncul di Pulau Goddawn, persaudaraan jahat darah pasti akan mengetahuinya. Patriark 9 mempertimbangkannya dan mengajukan pertanyaan, Pulau Penjara Surga sangat jauh. Tidak mungkin bagi kita untuk sampai ke sana dengan naik kapal sendiri. Pulau itu aman di dalam lingkup pengaruh Pulau Dewa. Namun, kita mungkin akan dicegat atau dibunuh saat kita keluar. Satu-satunya cara bagi kita untuk sampai ke Pulau Penjara Surga adalah dengan naik kapal Pulau Dewa atau naik formasi teleportasi. Cara pertama akan sangat memakan waktu, dan cara kedua, memakan kristal Swan. Luli tahu tentang Pulau Penjara Surga. Itu adalah pulau terbesar dan paling makmur di Danau Pulau Seribu. Di sanalah orang paling berkuasa di Danau Pulau Seribu, orang tua Penjara Surga, berada. Pulau Penjara Surga berada di tengah Danau Seribu Pulau. Diperlukan waktu sebulan untuk pergi ke sana dan kembali dengan kapal. Ada formasi teleportasi kecil di Pulau Goddawn yang dapat mencapai Pulau Penjara Surga, tetapi sekali saja akan menghabiskan banyak kristal Swan. Ambil formasi teleportasi. Patriark 7 memikirkannya dan berkata setelah dia memutuskan, hanya 2 yang bisa pergi. Biarkan Patriark keluarga dan Luli pergi. Jika kumpulan buah ini benar-benar laku, kristal Swan akan digunakan dengan baik. Di masa depan, kita tidak akan kekurangan kristal Swan lagi. Kita pergi.
Liu Yi dan Luli saling memandang dengan heran. Membiarkan mereka pergi untuk tugas penting seperti itu? Bagaimana mungkin Patriark 7 bisa begitu mempercayai mereka? Patriark 9 dan para patriark lainnya kebingungan. Bukankah Patriark 7 harus datang sendiri untuk menangani kasus yang begitu penting? Bagaimana jika Liu Yi dan Luli mengacaukan segalanya? Bagaimana jika mereka dibuntuti, dicegat, dan dibunuh? Patriark 7 menjelaskan, sekelompok orang tua seperti kita yang selalu pergi ke Pulau Dewa akan mudah dikenali. Jika pengintai Pulau Darah jahat tahu bahwa kita akan pergi ke Pulau Penjara Surga, bukankah mereka akan curiga? Nanti, ketika Pulau Penjara Surga tiba-tiba memiliki semua buah ulat darah berkualitas tinggi itu, bukankah mereka akan memikirkan kita? Patriark 7 berhenti sejenak dan menatap Liu Yi dan Luli sebelum melanjutkan, Patriark keluarga kita dan Luli tidak akan menimbulkan kecurigaan siapapun. Mereka belum pernah ke Pulau Goddown. Mereka dapat menyamar sebagai tuan muda dan nona muda dari keluarga kaya. Ketika mereka menghambur-hamburkan kristal Swan untuk mengambil formasi teleportasi, itu tidak akan terlalu mencurigakan. Kita adalah orang-orang tua, dan kita tidak begitu kuat. Bagaimana kita bisa begitu boros tiba-tiba menggunakan portal teleportasi? Orang-orang akan langsung bertanya. Juga, meskipun tindakan mereka diketahui oleh orang-orang di Pulau Blood Evil, kita dapat mengatakan bahwa mereka telah menyelinap keluar untuk bersenang-senang di Pulau Penjara Surga. Sangat dapat dimengerti bahwa orang-orang muda terkadang tidak berperilaku baik. Mengenai masalah keselamatan, itu sama sekali bukan masalah. Tidak boleh ada kekerasan yang digunakan di dalam Pulau Goddown dan Pulau Penjara Surga. Tidak akan terjadi apa-apa selama mereka tetap bersikap rendah hati. Pernyataan Patriark 7 masuk akal. Tak lama kemudian, masalah itu selesai. Setelah besok, Luli dan Liu Yi akan berangkat ke Pulau Penjara Surga dengan 500 rumput ulat darah. Bab 106, tetap di kamar yang sama. 500 buah tidak terlalu banyak. Semuanya muat dalam satu tas kecil. Liu Yi dan Luli berdandan. Liu Yi mengenakan cadar tipis yang menutupi wajahnya dan mengenakan gaun yang indah. Luli berganti menjadi baju besi mengilap dengan helm untuk menyamar sebagai pengawal Liu Yi. Patriark 7 memiliki seorang patriark yang jarang keluar dan beberapa prajurit dari alam Xuanwu untuk mengirim Liu Yi dan Luli ke Pulau Dewa dengan kapal perang mereka. Pulau Goddown lebih megah daripada Pulau Sundown. Semua orang bisa masuk ke Pulau Goddown. Luli dan Liu Yi turun dari kapal dan berjalan langsung ke bagian dalam pulau. Mereka tiba di kota Goddown dalam waktu 1 jam. Kota Goddown sangat megah, jauh lebih besar dari Kabupaten Wuling. Populasi di kota itu besar, mungkin setidaknya lebih dari 100.000. Jalan-jalannya penuh dengan arus orang dan kendaraan yang tak ada habisnya. Para pengawal Pulau Goddown dapat terlihat di luar kota dan di jalan-jalan. Mereka mengenakan baju besi mengilap. Anehnya, setiap tim dipimpin oleh seorang prajurit dari tahap akhir alam laut roh. Pulau Goddown layak menjadi pasukan tingkat 4 dengan begitu banyak prajurit yang kuat. Berdasarkan perintah Patriark 7, Luli menyewa kereta mewah saat mereka memasuki kota. Kemudian mereka pergi ke sebuah kedai minum mewah di kota. Sore harinya mereka menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di jalanan kota yang ramai. Liu Yi bersenang-senang. Namun, Luli selalu memperhatikan sekelilingnya dengan saksama untuk melihat apakah ada yang mengikuti mereka. Kota Dewa begitu besar dan makmur. Ada banyak hal aneh di kota itu. Begitu banyak hal yang belum pernah dilihat Luli sebelumnya. Itu benar-benar membuka mata mereka berdua. Yang paling mengesankan bagi mereka berdua adalah para prajurit di kota itu. Jumlah mereka sangat banyak. Para prajurit dari alam laut roh dapat terlihat di mana-mana. Keduanya bahkan bertemu dengan beberapa prajurit dari alam kolam jiwa. Malam harinya, mereka berdua berangkat ke alun-alun di pusat kota. Mereka langsung menuju ke altar teleportasi kuno yang tampak sederhana dan dikelilingi oleh banyak prajurit. Ini adalah formasi teleportasi. Mata Luli berbinar. Satu-satunya cara untuk sampai ke Central Plains adalah dengan menggunakan formasi teleportasi.
Untuk menemukan Luling di Qian Plains, Anda juga harus menggunakan formasi teleportasi. Ini adalah pertama kalinya Luli melihat salah satunya. Berhenti. Sebelum mereka semakin dekat, para pengawal Pulau Goddown sudah mengelilingi mereka. Seorang pria parubaya di tahap akhir alam laut roh menatap mereka berdua dengan sangat waspada dan berkata, "Jangan mendekat ke sini. Pergi." Sebelum Liu Yi bisa berkata apa-apa, Luli sudah melangkah maju dan berkata, "Nona akan membawa formasi teleportasi ke Pulau Penjara Surga. Apa ada masalah?" "Oh." Prajurit setengah baya itu melirik mereka dan menjawab, "Kalian boleh mengambilnya. Tapi harganya 1000 kristal suan per orang. 2000 kristal suan dapat membeli banyak material mistik dan pelet. Sungguh harga yang mahal untuk mengambil formasi teleportasi." Luli sama sekali tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, kristal suan yang dihabiskan bukanlah miliknya. Dia mengambil sekantong kristal suan yang telah disiapkan untuk mereka dari saku dalam jubahnya dan melemparkannya ke prajurit itu. "Aktifkan formasi teleportasi." Pria parubaya itu mengambil kristal suan. Namun, dia tidak mengaktifkan formasi teleportasi. Sebaliknya, dia bertanya, "Kalian berdua dari keluarga mana? Apakah kalian punya token ide?" Liu Yi merasa khawatir. Namun Luli tetap tenang. Ia berkata dengan dingin, "Mengapa kau bertanya begitu banyak? Apakah kau akan memindahkan kami atau tidak? Jika tidak, kembalikan kristal suan milikku. Kami tidak akan mengambilnya. Apakah kau ragu bahwa kami akan membuat masalah di Pulau Penjara Surga?" Kalimat terakhir Luli berhasil. Prajurit setengah baya itu menurunkan kewaspadaannya. Apa itu Pulau Penjara Surga? Siapa yang berani mencari akal di Pulau Penjara Surga? Mungkin murid dari 5 keluarga kerajaan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Aktifkan formasi teleportasi. Tindakan Luli membuat prajurit setengah baya itu mengira Liu Yi adalah seorang wanita dari keluarga besar. Dia takut menyinggung perasaannya dengan mengajukan lebih banyak pertanyaan. Prajurit itu melambaikan tangannya dan lebih dari selusin prajurit di dekatnya bertepuk tangan dan menuangkan energi suan ke dalam formasi teleportasi. Pada saat yang sama, mereka mengambil beberapa kristal dan menaruhnya di alur altar. Luli dan Liu Yi masuk ke dalam. Mereka berdua memasang wajah serius meskipun sebenarnya mereka gugup. Mereka belum pernah menggunakan formasi teleportasi sebelumnya. Mereka takut jika terjadi sesuatu yang salah, mereka akan dicekik sampai mati. Berdengung, formasi teleportasi memancarkan sinar cahaya. Kemudian sinar cahaya itu melesat ke langit yang menerangi seluruh alun-alun. Banyak orang terkejut. Mereka melirik dengan rasa ingin tahu, mencoba melihat sosok besar mana itu. Orang-orang yang dapat mengambil formasi teleportasi bukanlah orang biasa. Banyak yang menoleh dan hanya melihat 2 orang muda. Wajah wanita itu ditutupi cadar, tetapi mereka hanya melihat sekilas sebelum cahaya formasi teleportasi melahap keduanya dan keduanya menghilang ke dalam formasi teleportasi. Plaza itu langsung menjadi riuh. Banyak yang menebak dari keluarga mana wanita itu berasal. Jika bukan wanita dari keluarga terpandang, siapa yang berani menghambur-hamburkan 2000 kristal suan untuk mengambil formasi teleportasi? Ih, gelombang. Di salah satu formasi teleportasi di alun-alun kota penjara surga, seberkas cahaya muncul dan 2 sosok muncul. Kemudian kedua orang itu merasa lutut mereka lemas. Mereka jatuh ke tanah dalam formasi teleportasi dan mulai muntah. Keduanya baru saja merasa pusing seperti berputar puluhan ribu kali. Mereka hampir pingsan. Saat mereka sampai di tanah, perut mereka mual. Mereka tidak bisa menahan muntah. Untungnya, mereka sudah lama tidak makan malam. Kalau tidak, tanah akan tertutup muntahan mereka. Berdecit gelombang. Little White yang bersembunyi di balik jubah Luli tidak merasakan apa-apa. Ia menjulurkan setengah kepalanya dan mencicit karena khawatir. Luli tidak rela meninggalkan Little White sendirian di Pulau Naga Darah, jadi ia menggendongnya. "Apakah kamu sudah selesai muntah? Kalau sudah, pergilah." Suara dingin terdengar.
Keduanya mendongak dan melihat sekelompok prajurit berbaju besi abu-abu menatap mereka dengan dingin. Luli mencoba merasakan ki dan energi prajurit yang berbicara. Luli terkejut saat menyadari bahwa prajurit itu berada di alam kolam jiwa. Pulau penjara surga memang kuat. Prajurit alam kolam jiwa digunakan untuk menjaga formasi teleportasi. Luli berusaha keras menahan muntahnya dan menyembunyikan si putih kecil. Kemudian, dia membantu Liu Yi berdiri dan berjalan keluar. Beberapa kali melirik pemandangan di depannya membuat Luli kembali terkejut. Di depan mereka berdiri benteng-benteng batu raksasa satu demi satu. Semuanya tingginya lebih dari 100 kaki dan lebarnya lebih dari 1000 kaki. Semuanya megah dan luar biasa. Setelah mereka berjalan sebentar, Liu Yi merasa lebih baik. Dia telah melepas cadarnya beberapa lama, tetapi dia masih tampak pucat. "Ayo kita cari kedai dan beristirahat," Luli berkata dengan suara pelan. Liu Yi mengangguk. Hari sudah gelap. Mereka harus menunggu sampai hari berikutnya untuk menjual buah ulat darah. Keduanya berjalan berkeliling dan menemukan sebuah benteng besar yang di bagian luarnya tertulis kata Heaven Prison Tavern. Mereka melihat sekeliling dan hanya menemukan satu kedai minuman ini, jadi mereka berjalan ke arahnya. Pelayannya sopan. Senyumnya begitu menawan sehingga membuat orang-orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Luli dan Liu Yi diantar ke meja kasir. Seorang pemilik kedai yang gemuk berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda ingin check-in di sini? Apakah Anda memerlukan kamar kelas surga, kelas bumi, atau kelas manusia?" Luli berkata secara acak, "2 kamar kelas surga." "Baiklah," kata pemilik kedai sambil tersenyum, "semuanya akan berjumlah 300 kristal suan." "Apa?" Luli dan Liu Yi mengira mereka salah dengar. Liu Yi bertanya dengan tidak percaya, "Berapa? 300 kristal suan? Kau yakin itu kristal suan bukan daun emas?" Mereka hanya ingin mampir di sebuah bar. Mereka tidak menyangka akan membayar kristal suan. 300. Mereka hanya menghabiskan 2000 saat mengambil formasi teleportasi. Penjaga kedai terus tersenyum dan menjelaskan, semua kedai di kota penjara surga membutuhkan kristal suan. Ini adalah kota penjara surga, kota Raja Danau 1000 pulau. Tidak mungkin jika Anda ingin membayar dengan daun emas. Di kota penjara surga, daun emas hampir tidak berguna. Untuk sebagian besar hal, Anda membayar dengan kristal suan. Pelayan itu juga bersikap baik. Dia tidak mengejek mereka karena mereka berasal dari tempat yang kecil. Pelayan itu menambahkan, "Di dalam kamar kelas surga kami, ada formasi agregasi energi suan. Kecepatan kultivasi bisa 5 kali lebih cepat di sana. Itulah sebabnya kami membutuhkan begitu banyak kristal suan." 5 kali. Itu akan menjelaskannya. Luli dan Liu Yi merasa malu. Luli berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, kami dari kota kecil. Kami tidak mengerti aturan di sini. Maaf soal itu. Berapa harga kamar kelas manusia?" Penjaga kedai masih menjawab dengan sopan, 20 kristal suan per malam. Kecepatan kultivasi menjadi 2 kali lebih cepat. Selain itu, staf kami dapat memberi Anda informasi apapun tentang kota penjara surga. Tentu saja, informasi dasar. Informasi. Mata Luli dan Liu Yi berbinar. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kota penjara surga, mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa informasi dasar, misalnya, di mana menjual buah ulat darah, setidaknya mereka tidak akan tertipu. "Luli, 1 kamar saja." Liu Yi memikirkannya dan berkata dengan malu-malu, "Mereka tidak memiliki terlalu banyak kristal suan yang tersisa. Apa yang mereka bawa adalah lebih dari setengah kristal suan yang tersisa di keluarga Liu. Jika mereka menyia-nyiakan terlalu banyak dan mereka tidak dapat menjual buah ulat darah, mereka harus berenang kembali ke Pulau Naga Darah."